Hai semuanya, saya Disaga. Di video tutorial ini saya akan menunjukkan cara membuat model ini. Kita akan belajar mengenai penggunaan beberapa modifier seperti displace, bevel, dan yang lainnya. Lalu cara membuat UV dan menggunakan material. Oke, kita akan mulai. Hal pertama yang kita akan lakukan adalah membuat balok kayu ini agar kedepannya nggak ribet. Oke, saya akan mulai. Ya, di sini saya punya modelnya. Saya tekan Ctrl N. Keycast. Oke, kalian bisa lihat komen yang saya gunakan di sini. Pertama, saya gerakan ini ke atas, ke arah sumbu Z, lalu dengan ketinggian 1. Lalu saya select face yang ada di sini, lalu diturunkan, dan saya scale ke sumbu X. Ya, ini udah bisa jadi papan kayu. Sekarang saya akan nge-split window jadi 2, masuk ke UV editor. Sekarang saya akan membuat UV nya. Kita select semua, saya call, tekan A, lalu U, lalu Q projection. Ya, di sini kita langsung dapat UV nya. Kita masukkan tekstur, kayu. Kita akan ini saja. Coba kita lihat teksturnya. Tekan L, masuk ke display, lalu tekstur solid. Ya, di sini ada teksturnya. Mungkin saya akan perbaiki. Karena di sini kelihatan ke sumbu Y itu terlalu rapat, jadi UV nya saya scale Y, lalu kecilin biar gak kelihatan terlalu rapat. Sudah lebih baik. Oke, kita tutup. Sekarang kita masuk ke cycles. Ya, cycle. Kita buka tab material, klik use nodes, split lagi, masuk ke node editor, masuk ke editor untuk material. Di sini tadi kita bisa lihat kita menggunakan tekstur kayu. Di sini saya akan menunjukkan cara membuat tekstur kayu itu tidak datar, tidak hanya diffuse, tapi seperti ada berlubang, jadi gak rata gitu. Pertama, kita masukkan node untuk teksturnya.
lalu klik di sini karena kita sudah masukkan teksturnya tadi, lalu kita konekkan colornya ke diffuse. Jadi warna diffuse itu jadi warna dari ini teksturnya tadi. Masuk ke viewport rendered. Oh iya, lupa bikin blend untuk lampu. Buat sebuah blend, gerakan ke atas, klik new, lalu surface nya dijadikan emission, strength jadi 30. Masuk ke render lagi, masih terlalu gelap. Ya cukup, kembali lagi ke kayunya. Sekarang kita sudah dapat teksturnya. Sekarang kita akan membuat geometri dari si normalnya, normal sisi permukaannya. Kalau misalnya kita konekin node color, masukin ke displacement, kita bisa lihat di sini permukaannya jadi bergelombang seperti berlubang-lubang gitu, tapi ini kelihatannya kurang bagus. Mungkin kita lepas dulu. Masuk ke mix RGB, masukin ke node yang di bawah, lalu color masukin ke displacement. Karena yang tadinya harusnya jadi lubang jadi muncul keluar, mungkin pengaruh dari gambarnya, jadi kita invert aja, jadi kembali lagi masuk ke dalam ya, lebih baik. Kalau misalkan kamu nggak mau, misalnya kamu mau materialnya itu warnanya glossy gitu, jadi kalau ada pantulan cahaya jadi terlihat ada efek cahayanya, kamu bisa add shader terus glossy, lalu add lagi mix shader untuk menyatukan shader diffuse dan glossy, lalu sambungkan ya. Di sini terlihat kesatuan dari kedua shader ya, tapi saya nggak bakal pakai itu sekarang, konekin lagi. Oke, cukup buat material. Sekarang saya akan menggunakan beberapa modifier untuk membuatnya bentuknya tidak terlalu datar, jadi seperti ada bergelombang, tidak tidak sama. Saya akan masuk ke tab modifier, lalu add displacement, klik new. Oh iya, lupa cup di sini sekitar ya 4 kali. Kita bisa lihat di sini ada efeknya seperti ditekan-tekan, maksudnya bentuknya jadi random gitu.
katanya kita bisa atur di sini. Strainnya jadi coba jadi lebih kecil. Oke. Kita modifier bevel. Weight-nya digedein 0,02 ya, 0,02. Lalu kita tekan T, kita munculkan object tools di shading mode. Di shading itu kita klik smooth. Tekstur koordinatnya kita ganti jadi global. Jadi tiap pindah tempat bentuknya berbeda-beda, karena kita bakal bikin objek ini ada 4 papan ya, kayak gini, 1, 2, 3, 4. Dan kalau misalnya kita duplikat tapi kita nggak ganti ini jadi global, bentuknya bakal sama semua, jadi nggak rame gitu ngeliatnya. Oke, jadi saya pindahkan kamera ke atas, tekan 5 untuk world of view, gerakan ini ke sini, kita duplikat, gerakan sesungguh Y, ukurannya sedikit, duplikat lagi, gerakan sesungguh Y, gerakan sedikit, scroll sedikit, duplikat lagi, scroll lagi, ya. Tapi di sini terlihat berjarak. Mungkin kita ganti ini jadi Z, jadi efeknya cuma ada di sumbu Z aja ya. Kita bisa lihat ini ya, mungkin ini bentuknya panjangnya itu kurang, panjang itu hampir sama dengan lebar, jadi kita scale X aja biar kelihatan lebih panjang dikit ya, cukup. Lalu saya akan membuat bagian ini. Saya edit mode, klik salah satu papan vertex yang ada di papan, lalu tekan Ctrl L, akan menseleksi satu bagian, satu mesh, lalu duplikat, klik kanan untuk melepasnya lagi, tekan P, lalu separate selection untuk memisahkan yang kita pilih ya, jadi objek baru. Kita putar ya, masuk di situ, lihat lagi, menggunakan 3D cursor karena dia ada posisinya di tengah sini dan ini ada di sini. Kalau misalnya kita putar 100 dari arah sumbu Z 180 ya seperti itu, jadi jaraknya dari sini ke sini tuh sama dengan dari sini ke sini. Kita select all, kita akan membuat tutup yang sebelah sini, duplikat, terus R, rotate, sumbu Z, lalu 90. Coba ini cara ini. Kita berfungsi.
pilih itu aja. Oke, kita pindahkan ini ya, sini aja sekali lagi. Kita geser ini ke sini. Oh, terus ya. Ctrl L, kita rotate 180 derajat, kita samakan, kita geser posisinya. Oke, sekarang saya akan membuat kaki dari mejanya. Kita buat cube, kita scale. Kita matikan tadi X mirror. Oh, dipisahin aja, kita separate lagi. Kita bentuk jadi seperti sebuah kaki. Lebih kecil, lebih kecil. Oke. Satu kaki jadi. Mungkin kita akan gunakan mirror saja biar lebih cepat. Ini akan otomatis mirrornya aktif di X, jadi sumbu X itu diduplikat lalu di mirror, lalu di sumbu Y juga kita aktifkan saja jadi kaki. Karena di sini urutan modifier itu displace bevel baru mirror, jadi vertex yang ada di sini bakal diduplikat ke yang lainnya itu, tapi dilakuin displace dulu, baru di bevel, baru di mirror, jadi bentuknya sama semua. Mending kita pindahin mirrornya ke atas. Lalu ini kita naikin. Oh, ini ganti jadi RGB to XYZ. Kakinya terlihat berubah bagian bawahnya. Jadi kalau misalnya ini untuk lantai kan pasti miring, jadi untuk membuatnya datar kita akan menggunakan ini vertex group. Jadi vertex yang mempunyai weight-nya itu lebih dari 0 bakal aktif. Jadi kita masuk ke vertex, add a group, lalu karena kita tidak akan menggunakan vertex ini untuk displace, kita pilih bagian atas saja, lalu side, masuk ke tetap modifier di vertex group, kita masukkan ya, bisa dilihat permukaannya udah datar lagi. Coba kita lihat di render port. Ya, buatnya kita pindahin untuk setting lightning. Oh, pakai cara ini aja.
subdivision surface. Cut di sini. Lalu kita diameter smooth. Add material. Kalau usah kita bikin kabel aja. Sekarang kita akan membuat vas bunga. Ya, vas bunga atau segini. Vas ini, lalu kita akan membuat tanaman ini. Sebenarnya aku nggak tahu ini tanaman apa. Sebelumnya juga bingung mau bikin apa. Jadi bikin ini aja. Oke. Kita add yuk. Dilihat aja. Kita add circle vertice-nya cukup meluas. Kita akan mulai di bagian bawah. Kita mulai membentuk ini. Ya, ini bagian bawah. Segini aja. Kita modify subdivision surface. Kita edit lagi. Oke. Di sini kurang. Kita tambahin vertex di situ. Biar bayangannya jadi bentuknya juga jadi lebih tajam di sini daripada sebelumnya. Karena di sini permukaannya itu cuma seperti hanya selengkap ya gigi yang tipis. Saya add solidify, jadi dia punya ketebalan. Kita tebal mungkin subdivision surface bisa di bawah biar solidify nya aja. Kita balik. Oke. Sekarang kita akan membuat tanaman tadi. Oke. Kita nggak tahu tanaman apa. Ini lihat aja. Scale. Control klik kita bentuk add modify subdivision surface.
buat ujungnya. Kayak gini aja. Karena di sini ujungnya itu terlihat logonya terbuka dari gunung ini. Saya akan menunjukkan caranya. Klik di bagian tengahnya, klik kanan untuk group select, lalu tekan V untuk memisahkan. Kita akan sedikit, lalu klik sesuatu di sini, lalu aktifkan proportional editing, aktifkan connected, lalu buka. Disable. Ya, bentuknya nggak usah terlalu rapi. Kita berdiri di sini. Coba begini aja. Kita mencoba atasnya lagi, lalu kita pasang tangan ini. Mantap. Kita duplikat saja. Jadi kita pindahkan ke layer 1. Kita scale lebih kecil, pindahkan ke atas. Tambahkan sesuatu sedikit. Ya, cukup. Sekarang kita akan membuat material dari kedua ujung ini. Kita sudah lagi di sini. Masuk ke 3D view. Akses ke pasang. Masuk ke render. Dengan tertinggal. Sebentar. Ada bayangan kurang bagus di situ. Kita pakai gambarnya. Teks. Coba kita tekan. Lebih baik. Masuk semua material, kita klik ini untuk material dari kelas bunga itu. Masuk ke editor, ke material. Use mode, lalu kita add glossy. Kita akan membuat materialnya itu glossy, jadi seperti di sini. Ada pantulan,
Tetapi ada divisi juga. Jadi kita mix saja. Kita mix. Di sini jadi nilainya itu efeknya itu 0,5. Jadi 80% diffuse, 80% abrasi. Bisa kita ubah jadi 0. Ini warna materialnya itu jadi 100% diffuse, 0% abrasi. Kita pakai 0,3. Kalau fungsinya kita tinggal kita jadi sharp kecil. Ini jadi 0,2. Kita bisa lihat kameranya luas ini 100%. Jadi kalau ini kita lihat sesungguhnya pandangan cahaya ini cek lampu tadi. Kalau kita akan membuat tekstur dari tanaman kita mencari kita buat tekstur dulu aja. Kita masuk ke render. Masuk ke review. Setelah itu masuk ke UV menjadi total. Kita siapkan tekan unwrap. Di sini kita dapat UV-nya. Langsung saja kita masukin. Ini teksturnya itu kita bikin tekstur baru. Biarin. Taruh biarin aja. Kita masukin TPG di blend. Kita render. Jadi ini sudah menyala ini. Kita terus lihat di sini ada efek. Sedangkan bagian yang lain kita jadi hijau aja. Ini akan berubah. Tapi ini itu tidak dapat efek itu. Cuma di sini tetap karena tekstur yang kita butuhkan itu posisinya itu horizontal, kita ganti vertikal. Lalu menariknya kita ganti jadi UV. Lalu kita aktifkan air. Kita aktifkan ganti warna. Jadi ini tadi. Iya. Tambahkan yang sedikit. Kita ada di sini setelah biru. Yang ini kita rasa
kita buat satu gambar, kita tekan back. Jadi kita oke. Masuk render back, lalu textures, lalu kita back. Object or image file. Dan kita harus masukin gambar lagi. Texture. Jadi di sini ada di gambar itu. Kalau kita back, kita dapat warna ini. Kembali lagi ke cycles. Masukkan ke editor. Kita add texture, image texture. Kita masukkan gambar tadi. Kita connect dengan diffuse. Kita buka review. Fokus ke tangan. Masuk ke render. Apa ini? Warna UV. Kita lihat tekstur tadi sudah benar. Coba bisa di tekstur sesuai. Kita lihat aja. Lihatin aja. Jujur terlihat baik. Kita tekan kamera. Kita tekan bakal kamera dari sisi ini. Untuk memudahkan kamera kita tekan Ctrl Alt Back No. Kita tutup. Oke, seperti ini. Kita masuk ke render. Masuk ke render. Nanti nyalakan. Maka kalau tutup nyalakan dari sini. Karena sebelumnya saya menggunakan ini 500 sampel noise, 500 sampel untuk render. Dan bisa ganti di masuk ke bagian render, lalu sampling. Untuk rendernya kita ganti 500. Jadi itu akan makan waktu lama. Jadi gak usah di render sekarang aja, kalian bisa coba sendiri. Kita bisa lihat dia lagi render. Ini kan sama 6, 7, 8, 9, 10 ya. Tapi di sini saya harus kalian bisa tambahkan sesekali lagi walaupun ya, sudah bisa menghilang. Ya, sekian dari tutorial ini. Sampai jumpa.